Kulikers, jumpa lagi bersama aku Jessie di Kulik-Kulik yang pastinya produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. Kulikers, di era pandemi ini semua orang berlomba-lomba untuk membuat konten digital. Tapi ada nih satu hal yang penting untuk diperhatikan agar bisa membedakan Kulikers dengan content creator lainnya. Nah, hal penting itu adalah personal branding. Hari ini spesial banget karena Jessie bakalan ngobrol sama salah satu content creator yang personal brandingnya menarik banget. Baru 19 tahun tapi followers TikToknya udah mau mencapai 600.000 loh. Nah, daripada kita nunggu-nunggu lagi, yuk langsung aja kita ngobrol bareng Kak Urofi. Nah, Kak Rufi, boleh dong ceritain latar belakangnya sebelum menjadi orang yang dikenal di masyarakat sekarang ini? Dulu waktu 2017 sebenarnya sempat paralel juga bikin konten YouTube, di mana konten YouTube itu sebenarnya tutorial videografi juga tuh. Tapi nggak begitu naik lah karena kayak mungkin kontennya kurang bagus atau mungkin ya ada hal-hal yang emang intinya nggak rame gitu. Terus udah nge-stop konten di 2017, di tahun 2020 awal-awal di mana TikTok lagi booming, itu aku iseng bikin konten terkait videografi juga nih di TikTok, dan di situ baru tuh went viral banget. Satu video pertama tembus sampai 1 juta views. Dari situ karena emang ada rasa-rasa penyesalan dulu waktu di YouTube pernah hilang nama, kayak berhenti konten sama sekali, ya udah akhirnya komit sama diri sendiri di TikTok buat posting sehari sekali. Di situ beruntungnya benar-benar bertumbuh banget secara eksponensial sampai sekarang. Gimana sih cara awal membangun personal branding menurut Kak Urofi? Tanam dulu sih di mindset kalau kita tuh pakai pendekatan otentik dulu, karena gimana ya, ketika kita terlalu memalsukan diri kita mungkin bakal ada struggle di tengah jalan nanti. Jadi maksudnya kalau misalnya personal branding, apalagi kalau dikaitin ke content creation, coba deh keluarkan diri kalian senatural mungkin, seemang diri kalian mungkin, tapi yang diri terbaik kalian gitu, yang emang pada dasarnya ada menariknya juga, ada sisi menariknya juga untuk audiens kalian itu. Tapi menurut Kak Urofi itu sepenting apa sih personal branding? Penting banget sih, karena gini, aku bilang secara makro aja deh, beberapa hal-hal yang besar itu dimulai dari personal branding. Karena di konteks sekarang nih, akhir-akhir ini lagi rame yang term yang namanya tuh creator economy, di mana orang-orang yang selaku personal branding dia tuh membuat bisnis entitasnya sendiri. Entah, jadi kalau misalkan emang pendekatannya pengen istilahnya cuan di masa depan, mungkin personal branding adalah salah satu hal yang kita bisa consider sih. Si personal branding yang personal based dan idea based ini bisa dibilang sebagai tingkatan nggak sih? Karena dari penjelasan yang Kak Urofi jelasin tadi, idea based itu kan kita fokusin ke konten yang kita kasih, edukasi, ngasih informasi sepadat mungkin. Sedangkan personal based kayak contohnya Arif Muhammad gitu, dia emang udah diri personal gitu. Kayak mungkin nggak sih orang yang tadinya start di idea based, kemudian dia meningkat ke personal based gitu? Sebenarnya kalau secara teoritis dua itu sebenarnya jalur aja sih. Tapi nyatanya orang-orang yang biasanya menjadi terkenal banget tuh emang dia tuh rata-rata dari idea based dulu, baru mereka ke personal based. Contohnya kayak dulu Radit, dia tuh kan idea based dulu tuh. Dia bikin karya tulis dulu kan. Yang mana emang orang belum terlalu kenal siapa sih Radit gitu kan. Tapi orang tahu karyanya dia. Ketika dia mulai naik-naik, baru mulai dia tuh masuk ke personal based. Kan si kredibilitas ini, ada nggak sih prinsip-prinsip tertentu yang Kak Urofi pribadi pegang untuk membangun personal brandingnya? Kalau aku sendiri sih biasanya ini sih coba menyeimbangkan antara kualitas dan kuantitas, karena dua itu jujur, apalagi sebagai aku yang emang videografer yang bisa yang orang sebagai seorang seniman dan juga seorang content creator, otomatis harus perlu ngasih kuantitas dan kualitas di beberapa konten dan karya-karya aku juga dong. Jadi prinsipnya sih sebenarnya gimana caranya kita bisa tetap ngasih kualitas untuk mempertahankan kredibilitas itu sambil ngasih kuantitas. Jadi kita tuh bisa stay relevan dan emang bisa terus dilihat gitu. Ngomong-ngomong tentang mempertahankan kredibilitas, ngomong-ngomong kualitas, kuantitas itu, kan Kak Urofi sekarang udah mendapatkan personal branding ya, udah ada nih personal branding. Gimana sih cara meningkatkannya atau bahkan bikin stabil? Oke. Mungkin kalau konteksnya content creation lagi itu coba ini aja, stay relevant aja sih. Mungkin ketika ada semua fitur di istilah kasarnya, mungkin semua fitur di sosmed dipakai aja deh buat engage sama followers gitu. Karena kalau misalnya kita lihat real case-nya, banyak banget kok beberapa public figure yang emang dia tuh basisnya benar-benar engage banget dengan audiensnya, dan dia terus relevan tuh dari dulu sampai sekarang, bahkan ketika dia tuh umurnya bertambah tuh. Contohnya kayak Raditya Dika, kayak Arif Muhammad, yang mana emang mereka tuh personal brandingnya tuh selalu relevan dari tahun ke tahun sampai sekarang kan, dan itu kelihatan banget dalam jangka panjang.
Wah, makasih banyak ya Kak Urofi. Semoga informasi tentang personal brandingnya bisa mengedukasi kita semua. Nah, gimana Kulikers? Udah ada gambaran kan tentang membentuk personal branding? Sekarang semoga jangan ragu untuk melakukannya lagi ya. By the way, Jessie mau rangkum-rangkum nih tips dari sharing Kak Urofi tadi. Next! Yang pertama, Kulikers harus menjadi diri sendiri dalam membangun personal branding. Dengan begitu, kita bisa mengeluarkan versi terbaik dari diri kita. Yang kedua, menjaga kredibilitas dengan cara menyeimbangkan kuantitas dan kualitas konten. Dengan begitu, engagement kita bisa naik dan juga jam terbang itu penting. Yang ketiga, Kulikers harus konsisten dengan waktu. Karena apa? Dengan begitu kita jadi nggak mager dan konsisten dalam berkonten. Dengan mengikuti beberapa langkah tersebut, semoga Kulikers nggak kesulitan lagi ya dalam membangun personal branding yang jauh lebih baik lagi. Tenang aja Kulikers, karena semuanya pasti akan terlaksana asal Kulikers berniat untuk mencobanya. Pengetahuan personal branding yang udah kita simak tadi bisa menjadi acuan untuk membentuk karakter diri yang jauh lebih baik. Nah, di episode kali ini kita dapat insight yang baru nih Kulikers. Penasaran gak sih di episode berikutnya kita bakal belajar apa lagi? Makanya jangan sampai ketinggalan karena episode berikutnya bakalan gak kalah keren. Saksikan terus Kulik-Kulik setiap hari Jumat pukul 7 malam hanya di kanal YouTube UMN TV. Dan saksikan juga Creative Content Production setiap hari Sabtu di Instagram @officialumntv. See you Kulikers!